Namun di tempat ini, bekerja bukan sekadar mencari nafkah. Ia adalah pertaruhan antara hidup dan mati. Di atas hamparan es yang membeku, manusia berdiri menghadapi suhu ekstrim yang mampu menghentikan jantung dalam hitungan menit. Angin menusuk kulit seperti pisau, napas membeku di udara, dan satu kesalahan kecil bisa membuat tubuh tenggelam ke dalam air es tanpa kesempatan kembali. Namun di balik semua risiko itu, ada satu hal yang membuat orang tetap datang ke sini: uang. Dalam waktu 2 minggu, pekerjaan ini bisa menghasilkan ratusan juta rupiah. Jumlah yang bagi sebagian orang terasa mustahil, namun di tempat ini dibayar dengan nyawa sebagai taruhannya. Setiap langkah di atas es adalah keputusan. Setiap hari kerja adalah taruhan yang tidak semua orang sanggup menanggungnya. Mereka bukan petualang dan bukan pula pencari sensasi. Mereka adalah nelayan yang setiap hari melubangi es, menantang dingin ekstrim, dan bekerja di salah satu wilayah paling mematikan di dunia. Inilah kisah tentang manusia yang memilih bertahan di suhu ekstrem, tentang pekerjaan berisiko tinggi dengan bayaran besar, dan tentang Yakutsk, tempat di mana uang terasa mahal karena ia dibayar dengan risiko kematian. Yakutsk dan wilayah sekitarnya dikenal sebagai salah satu tempat berpenghuni terdingin di bumi. Pada puncak musim dingin, suhu bisa turun hingga puluhan derajat di bawah nol, membuat sungai dan danau membeku menjadi lapisan es tebal. Permukaannya terlihat tenang, namun di bawahnya air tetap bergerak pelan, dingin, gelap, dan mematikan bagi siapapun yang terjatuh. Disinilah para nelayan bekerja, bukan di laut terbuka, melainkan di atas sungai dan danau yang tertutup es. Mereka harus memotong lapisan es setebal puluhan sentimeter, hanya untuk mencapai air di bawahnya. Setiap lubang yang dibuat adalah pintu menuju risiko. Angin kencang, suhu ekstrem, dan jarak pandang yang terbatas membuat kondisi kerja jauh dari kata aman. Yang membuatnya lebih berbahaya, bantuan tidak selalu dekat. Banyak lokasi penangkapan ikan berada jauh dari pemukiman, tanpa sinyal, tanpa perlindungan darurat. Jika sesuatu terjadi, waktu menjadi musuh terbesar. Dalam suhu sedingin ini, tubuh manusia hanya memiliki sedikit kesempatan sebelum kekuatan benar-benar hilang. Namun, meski mengetahui semua risiko itu, pekerjaan ini tetap dijalani hari demi hari. Di wilayah ekstrem seperti Yakutsk dan Oymyakon, bekerja sebagai nelayan bukan sekadar soal mencari ikan, melainkan soal bertaruh nyawa demi penghasilan. Dalam satu periode kerja yang berlangsung sekitar 2 minggu, seorang nelayan bisa memperoleh bayaran yang tergolong sangat tinggi untuk ukuran Rusia. Penghasilan mereka dilaporkan berada di kisaran 200.000 hingga 500.000 rubel Rusia, atau sekitar 50 juta hingga 100 juta rupiah hanya dalam satu periode kerja singkat, tergantung hasil tangkapan, musim, dan tingkat risiko yang dihadapi. Angka ini jauh di atas rata-rata pendapatan pekerja biasa di wilayah Rusia, bahkan termasuk tinggi jika dibandingkan dengan banyak profesi di negara lain. Namun, besarnya bayaran ini bukan tanpa alasan, karena setiap rupel yang diterima dibayar dengan kondisi kerja yang nyaris tidak manusiawi. Para nelayan harus menembus es tebal, bekerja di bawah suhu ekstrem, dan menghadapi risiko hipotermia, tenggelam, hingga kematian mendadak akibat cuaca yang berubah tanpa peringatan. Di tempat seperti ini, gaji besar bukanlah bentuk kemewahan, melainkan kompensasi atas pekerjaan yang bisa saja menjadi perjalanan terakhir mereka. Inilah alasan mengapa hanya sedikit orang yang sanggup bertahan, meskipun imbalannya menggiurkan. Setiap hari kerja dimulai jauh sebelum matahari terbit.
ketika suhu masih menggigit dan dunia terlihat membeku total. Para nelayan ini harus berjalan di atas sungai yang tertutup es tebal, membawa alat berat, jaring, dan peralatan sederhana yang menentukan hidup mereka hari itu. Di Yakutsk, sungai bukan hanya sumber ikan, tapi juga arena pertaruhan nyawa. Satu retakan kecil di es bisa berarti akhir dari segalanya. Lubang-lubang dipahat di atas es keras, lalu jaring diturunkan ke air gelap yang suhunya nyaris membekukan kulit dalam hitungan detik. Tanpa pelindung modern, tangan mereka terpapar langsung pada dingin ekstrem. Air yang menyentuh kulit bisa langsung membuat mati rasa, sementara angin membuat tubuh terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Kesalahan kecil, seperti terpeleset atau terlambat menarik tangan, bisa berakibat fatal. Di tempat lain, pekerjaan nelayan identik dengan laut dan ombak. Namun di sini, musuh utama bukan gelombang, melainkan dingin yang tak terlihat. Mereka bekerja dalam diam, tanpa sorotan kamera, tanpa perlindungan negara. Hanya pengalaman, kebiasaan, dan tekad untuk membawa pulang hasil tangkapan yang membuat mereka terus bertahan di atas es yang bisa runtuh kapan saja. Di Yakutsk, bahaya bukan kemungkinan, tapi kepastian yang selalu mengintai. Setiap musim dingin, selalu ada cerita nelayan yang tidak pernah pulang. Es yang tampak kokoh bisa retak tanpa peringatan, menelan manusia dan peralatan ke dalam air beku. Dalam suhu sedingin ini, tubuh hanya memiliki waktu sangat singkat sebelum kehilangan kendali sepenuhnya. Jika seseorang terjatuh ke air, peluang selamat hampir tidak ada. Otot langsung kaku, napas terhenti, dan kepanikan datang dalam hitungan detik. Bahkan jika berhasil naik kembali ke atas es, pakaian yang basah akan membeku seketika. Hipotermia bisa menyerang dengan cepat, membuat tubuh perlahan menyerah tanpa terasa. Ironisnya, tidak semua kecelakaan tercatat. Banyak kejadian hanya menjadi cerita yang beredar di antara sesama nelayan. Tak ada laporan resmi, tak ada berita besar. Di kota yang terbiasa hidup dengan suhu ekstrim, kematian akibat dingin sering dianggap sebagai bagian dari risiko hidup. Dan bagi mereka yang tetap kembali ke atas es setiap hari, satu hal sudah dipahami sejak awal. Pekerjaan ini bisa memberi uang besar, tapi juga bisa mengambil segalanya. Bagi banyak nelayan di Yakutsk, pekerjaan ini bukan pilihan, melainkan jalan terakhir. Lapangan kerja di wilayah sedingin ini sangat terbatas. Tidak semua orang bisa pindah kota, apalagi meninggalkan keluarga yang sudah hidup turun-temurun di tanah beku ini. Ketika pilihan menyempit, laut yang membeku justru menjadi sumber penghidupan. Uang yang dihasilkan memang jauh di atas pekerjaan biasa di daerah lain. Dalam waktu singkat, mereka bisa mengumpulkan penghasilan yang cukup untuk bertahan berbulan-bulan. Uang itu digunakan untuk membeli bahan bakar, makanan, memperbaiki rumah, dan menyekolahkan anak-anak. Bagi mereka, risiko di atas es adalah harga yang harus dibayar demi kehidupan di darat. Ada juga faktor mental yang sulit dijelaskan. Bertahun-tahun menghadapi dingin ekstrim membuat rasa takut berubah menjadi kebiasaan. Mereka belajar membaca suara es, merasakan arah angin, dan mengenali tanda bahaya. Meski tahu maut selalu dekat, keyakinan pada pengalaman sering memberi rasa aman semu. Setiap pagi, mereka kembali melangkah ke atas es dengan satu harapan sederhana: pulang sebelum gelap dan mengulang semuanya lagi esok hari. Tidak semua hari di atas es berakhir dengan selamat. Ada momen ketika es yang terlihat kokoh tiba-tiba retak tanpa peringatan.
Suara letupan kecil sering menjadi tanda terakhir sebelum air hitam muncul dari bawah permukaan. Dalam suhu sedingin ini, tubuh manusia bisa kehilangan kekuatan hanya dalam hitungan menit. Beberapa nelayan pernah terperosok ke dalam air beku. Tangan mati rasa seketika, napas tercekik oleh dingin, dan pakaian berat menarik tubuh ke bawah. Banyak yang selamat bukan karena kuat, tetapi karena kebetulan. Teman yang sigap menarik, tali yang masih terjangkau, atau lubang es yang tidak terlalu lebar. Yang terlambat ditolong, seringkali tidak pernah kembali. Kisah kehilangan menjadi cerita yang terus berulang di Yakutsk. Nama-nama mereka tidak tercatat dalam berita besar, hanya dikenang oleh keluarga dan rekan sesama nelayan. Setiap kecelakaan meninggalkan ketakutan, tapi juga pengingat pahit bahwa pekerjaan ini tidak pernah aman. Di atas es, satu kesalahan kecil sudah cukup untuk mengakhiri segalanya. Di balik angka penghasilan yang terlihat fantastis, pekerjaan ekstrem ini menyimpan kenyataan pahit tentang pilihan hidup di wilayah paling dingin di bumi. Bagi para nelayan di Yakutsk dan Oymyakon, bekerja bukan sekadar soal mencari uang, melainkan tentang bertahan hidup di tengah alam yang tidak memberi ampun. Setiap perjalanan ke atas es adalah keputusan berisiko. Setiap tarikan jaring bisa menjadi harapan terakhir. Dan setiap pulang dengan selamat adalah kemenangan kecil melawan alam. Inilah sisi lain dari dunia yang jarang terlihat, di mana manusia dan alam berada dalam pertarungan sunyi yang tidak pernah benar-benar adil.